Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat MUI TV. Kembali kita bertemu dalam acara rubrik Ngopi, yaitu Ngobrol Pagi. Kali ini kami hadirkan caleg dari Partai Umat, Dapil 2, Bekasi Utara, Medan Satria, nomor urut 2, Ibu Rahmawati. Ini nomor urut 2, nomor jadi ini kayaknya. Amin. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi Pak Jain. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sangat segar ya lihat Ibu Rahmawati. Pagi ini kita langsung bincang-bincang sedikit mengenai persiapan pencalegan beliau untuk ke DPRD Kota Bekasi. Kenapa sih Bu Rahmawati ini tertarik sama Partai Umat? Iya. Yang pertama saya melihat di Partai Umat itu kan ada sosok Pak Amin Rais ya. Kita tahu bahwa beliau itu adalah tokoh reformasi, Iya. sebagai lokomotifnya perubahan ya saat itu. Dan beliau juga sangat berpengalaman di bidang politik dan Iya. saya tahu beliau itu bekerja dengan prinsip yang sangat kuat. Oleh Iya. karena itu saya melihat sangat kuatnya dengan prinsipnya, akhirnya beliau meninggalkan dulu partai yang pernah didirikan. Iya. Gitu. Karena beliau melihat bahwa di situ sudah tidak seideologi dengan apa yang dulu waktu dibangun oleh Pak Amin Rais. Iya. Gitu ya. Nah dari situ saya tergugah gitu, apalagi sampai dengan detik ini beliau sangat konsisten gitu ya untuk Oke. memperjuangkan perubahan. Nah dari situ saya tergugah, walaupun selama ini aktivitas yang saya tekunin itu adalah kegiatan sosial gitu. Tapi saya melihat dengan usaha keras Pak Amin Rais ya dalam ingin menegakkan keadilan gitu ya, melawan kezaliman dengan tagline-nya itu, saya tergugah untuk bisa masuk ke dalam dunia politik itu untuk ikut berperan aktif dalam menyuarakan. Artinya Bu Rahma ini terjun ke dunia politik hanya karena Pak Amin Rais atau ada faktor lain? Ada faktor lainnya juga, itu salah satunya. Iya. Nah, hal lain yang terpenting bagi saya, kenapa saya masuk di dunia politik ini, karena kami melihat bahwa melalui partai politik inilah kami punya perahu untuk bisa menyuarakan aspirasi kita, gitu Iya. kan, sebagai penjembatan untuk aspirasi masyarakat yang bisa kita perjuangkan gitu. Karena kalau tanpa perahu ya kan kita nggak bisa kan Pak untuk bisa masuk ke dalam dunia parlemen gitu. Iya. Karena itu yang memotivasi saya untuk bisa terjun di dunia politik ini, sehingga kegiatan yang sudah kami tekunin selama ini ya dalam kemasyarakatan itu lebih bermanfaat lagi Pak gitu, sehingga aspirasi-aspirasi yang selama ini belum bisa terpenuhi itu bisa kami perjuangkan melalui Partai Umat ini. Artinya target satu kursi dari Bekasi Utara Medan Satria optimis bisa didapat. Insya Allah optimis saya Pak. Cara-cara Ibu untuk mendapatkan suara dari Bekasi Utara Medan Satria ini daerah apa ya, dapil neraka kalau dibilang, karena katanya ada 13 incumbent di situ. Iya, betul. Sementara kursi yang mau diambil 10. Iya, Belum lagi Ibu dari orang baru. iya. Bagaimana cara Ibu mengumpulkan kursi? Ya, saya berkeyakinan aja ya Pak ya, karena memang Partai Umat ini adalah partai baru. Jadi langkah yang memang kita lakukan adalah memaksimalkan silaturahmi dengan kunjungan. Dengan di situ walaupun kita udah lengkapi dengan APK, tapi kita tetap memaksimalkan silaturahmi ke masyarakat untuk bisa mengenal tidak hanya siapa itu Partai Umat, tapi siapa caleg yang akan dipilih nanti. Karena melalui silaturahmi ini mereka tidak hanya mengenal caleg-caleg atau partai itu hanya di baliho aja. Silaturahmi yang bagaimana yang Ibu lakukan? Karena silaturahmi banyak kan. Ya. Dengan pengajian kita bisa hadir, atau dengan cara-cara lain, dengan yang bagaimana yang Ibu lakukan? Banyak hal Pak. Pertama silaturahmi dengan tokoh masyarakat yang bisa memberikan Oke. pengaruh, ya kan. Kemudian kami juga masuk di dalam kalang-kalangan ibu-ibu arisan gitu ya.
majelis taklim ibu-ibu, juga perkumpulan bapak-bapak di di masjid ya kan, atau di lingkungan RT RW. Iya. Kan RT RW kan juga termasuk tokoh masyarakat ya Pak, Iya. yang bisa kita masukin ke situ. Dari perkumpulan itulah kami memperkenalkan diri atau bersosialisasi, menyampaikan istilahnya profil kami dan visi misi kami apa ke depannya gitu di Partai Umat ini, untuk kontribusi kami nanti di masyarakat itu apa. Kalau dikalkulasikan dari awal kampanye Pileg Desember ya, Iya, Ah. Desember. sampai sekarang ini, kira-kira potensi Ibu sudah dapat suara di berapa ini? Kira-kira jumlah suara yang bisa dihasilkan Yang sudah gitu ya. Ibu silaturahmi tadi. Kalau optimis saya ya Pak ya, untuk di awal ini mungkin sekitar 5.000 saya udah bisa dapetin, karena memang saya semenjak bulan Oktober Iya. itu saya sudah mulai mensosialisasikan diri, walaupun belum dalam bentuk kampanye terbuka ya, tapi saya udah mulai belusukan lah istilahnya itu ya, ke beberapa komunitas-komunitas untuk memperkenalkan diri saya sebagai calon legislatif ya kan dari Partai Umat. Kemudian tujuan kami untuk bisa mencalonkan diri itu apa, kemudian kontribusi kami apa untuk masyarakat atau daerah pemilihan kami gitu. Iya. Jadi itu yang Jadi sahabat MUI TV, Bu Rahmawati ini sudah melakukan segala macam untuk merebut suara konstituen di Bekasi Utara dan Medan Satria. Sebelum kita lanjut, silakan ngopi dulu Bu. baik Pak. Baik, sahabat MUI TV, kita lanjut lagi. Bagaimana cara Ibu menjaga kesejahteraan rakyat? Dan apakah ada dalam program Ibu? Contohnya seperti apa misalnya? Sebelum saya mencalonkan diri kan saya memang ada beberapa kegiatan yang saya ikuti ya Pak ya. Salah satu saya kan juga memiliki keterampilan untuk tata rias kecantikan. Di sini saya ingin memberikan keterampilan-keterampilan atau membentuk tenaga-tenaga ahli dari ibu-ibu atau siapa aja yang memang memiliki bakat ya kan untuk merias. Nah, kami berikan pelatihan gratis ini sebagai peluang usaha buat mereka, sehingga mereka bisa mandiri ya, terutama untuk perempuan bisa memperdayakan kemampuannya itu untuk bisa menghasilkan gitu. Nah, kemudian kami juga memberikan make up gratis, juga sewa baju pengantin gratis untuk calon-calon pengantin duafa. Sudah dilakukan? Sudah, dan ini memang nggak begitu banyak karena memang waktu itu kami kan belum punya publikasi yang lebih luas. Jadi ya melalui pencalekan ini juga merupakan penjembatan juga untuk menginformasikan itu supaya lebih banyak lagi yang bisa kami bantu gitu Pak. Ya syukur-syukur kalau misalnya nanti jadi, kita akan programkan nikah massal ya Pak ya. Nah, itu juga membantu. Sudah ada rencana ke sana? Sudah ada rencananya. Kira-kira kapan? Ya kalau sudah jadi istilahnya kan. sudah di DPRD ya? Iya gitu. Jadi iya. misalnya kalau udah menjadi anggota Dewan itu akan menjadi program buat kami gitu loh Pak. Karena itu kan juga akan membantu buat masyarakat yang ekonominya terbatas ya, yang mau melakukan pernikahan tapi karena terbatas biaya, maka kami dari anggota Dewan bersama pemerintahan daerah untuk memfasilitasi itu. Apa langkah yang Ibu lakukan untuk mendengarkan aspirasi konstituen sekarang ini? Ya melalui kunjungan itu Pak, dengan tatap muka langsung itu saya bisa menggali aspirasi-aspirasi apa aja yang ingin kami jembatani nantinya. Iya. Nah, beberapa hal yang kami temukan pada saat kita bersosialisasi itu ya mulai dari hal yang kecil ya Pak ya, mulai masalah sampah sampai masalah transportasi, itu semuanya kami catat dan itu yang nanti akan kita perjuangkan saat kami nanti duduk sebagai anggota Dewan gitu. Yang paling krusial di Pemkot Bekasi ini, khususnya di Medan Satria dan Bekasi Utara, apa menurut Ibu? Ada beberapa dalam catatan kami ya Pak ya, karena memang kami ini banyak berkecimpung di dunia perempuan ya kan, seperti pelayanan publik gitu kan, banyak yang harus diperbaiki, maksudnya yang harus dibenahi. Iya. Kami masih banyak menemukan misalnya
kami kan juga sebagai pembina UMKM. Pada saat mereka melakukan legalitas atau birokrasi surat menyurat di aparatur pemerintahan, itu tidak transparan gitu. Karena seharusnya segala sesuatu itu bisa dilakukan dengan secara gratis, tapi ini ya ada sesuatu pembiayaan lain yang tidak transparansi. Itu yang harus dipotong ya. Nah, itu yang harus diperbaiki. Kita sebagai anggota legislatif punya fungsi kontrol. Disitulah kita harus mengawasi kenapa itu harus terjadi. Kalau memang itu tidak perlu dilakukan ya harus kita benahi semuanya. Yang gitu. cukup rawan saya lihat kalau Medan Satria sama Bekasi Utara ini soal banjir. Bagaimana mengatasi banjir menurut Ibu? Nah, itu termasuk juga di dalam infrastruktur ya Pak ya. Tadi kan belum saya sebutkan karena memang tadi banyak nggak hanya masalah sampah, termasuk termasuk sampah itu kendalanya yang menyebabkan banjir maksudnya. Nah, di daerah Bekasi Utara itu kebetulan kami tinggal di Bintang Metropol. Kalau begitu Bapak masuk itu kan ada bantaran kali, ya kan? Betul. Nah, di situ itu kan juga merupakan kendala yang memang harus menjadi prioritas yang akan kita perjuangkan karena saya nggak tahu apakah itu banjir juga di situ. Kalau untuk saat ini udah tidak sudah jarang terjadi banjir, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya di musim hujan yang sampai berhari-hari itu bisa terjadi banjir juga gitu. Nah, itu yang perlu harus kita waspadai dan memang masih ada beberapa di daerah-daerah tertentu yang mungkin secara drainasenya ya Pak ya, itu atau saluran airnya itu kurang kurang bagus sehingga itu terjadi penghambatan, mungkin itu dari salurannya yang kurang dibenahi atau mungkin banyaknya penumpukan sampah. Nah, itu yang harus kita fokuskan untuk bisa perjuangkan sebagai bentuk aspirasi yang akan kita bantu untuk daerah-daerah yang membutuhkan. Soal kesehatan dan pendidikan, apa rencana Ibu untuk perbaiki soal itu? Nah, kami juga alhamdulillah ditunjuk sebagai salah satu ketua komite ya Pak ya di salah satu Yayasan Azhara. Dari situ kami banyak diskusi karena memang ini yang saya tekunin saat ini adalah TK-TK PAUD ya Pak ya. Saya melihat bahwa kinerja guru-guru PAUD itu juga hampir sama dengan guru-guru SD, SMP dan SMA gitu kan. Ini saya bicara yang terkecil dulu ya Pak ya. Kita bicara yang untuk kelas PAUD aja dulu atau TK. Nah, mereka itu untuk mendapatkan penghasilan itu masih jauh dari UMR. Sementara tugas mereka untuk mencerdaskan anak gurunya bangsa, nih. Iya, ini gurunya. Dedikasi mereka kan sudah luar biasa gitu. Artinya ini perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk memberikan tunjangan atau insentif untuk menambah kesejahteraan bagi para guru-guru dan itu enggak hanya di guru-guru TK aja, tentunya di SD, SMP juga perlu seperti itu. Nah, kalau untuk SMP mungkin provinsi ya, tapi ini saya bicara yang di kota aja seperti TK SD, nah itu dibutuhkan seperti itu Pak, supaya guru-guru itu lebih semangat lagi gitu untuk bisa mendidik putra-putri kita itu menjadi generasi ya Pak ya yang berkualitas gitu tentunya. Ya. Ada satu hal lagi Pak yang masalah transportasi yang masih menjadi ganjalan kami ya dan ini juga merupakan salah satu aspirasi dari warga Bekasi Utara, terutama warga-warga yang memang melalui jalur antara Al-Mukhtar belok ke kanan menuju Al-Azhar itu kan sering terjadi kemacetan. Nah, itu yang di ujung sebelah kanan itu kan ada lahan ya. Lahan yang digunakan untuk berdagang. Nah, itu aspirasi dari mereka bagaimana peran pemerintah untuk bisa membebaskan tanah itu untuk bisa menjadikan jalur lalu lintas supaya bisa mengurai kemacetan. Nah, itu yang akan kami perjuangkan. Insya Allah kalau jadi walaupun itu nggak masuk di dalam anggaran pemerintah, saya siap. Siapa itu? Nah, itu yang belum kami telusuri gitu. Tapi kalau misalnya itu punya masyarakat kan tinggal pemerintah membebaskan tanah itu untuk dibeli atau dan sebagainya gitu. Dan itu bukan terlalu hal yang sulit gitu kan. Tapi itu merupakan salah satu upaya buat kita untuk bisa mengurai kemacetan karena ada salah satu atau beberapa warga yang rela pindah dari daerah situ untuk menghindari macet gitu. Jadi itu sangat krusial menurut saya yang harus kita perjuangkan. Baik. Bu Rahmawati, caleg nomor 2 dari Partai Umat Medan Satria Bekasi Utara sudah memaparkan
berbagai program yang dia lakukan untuk meraup 1 kursi di DPRD Kota Bekasi. Baik, kita tanya sama Bu Rahmawati, apa pesan-pesan terakhir Ibu? Ya, pesan-pesan terakhir kami adalah jangan pernah ragu untuk memilih caleg perempuan. Oke. Karena kami juga punya kapabilitas, kita punya kemampuan untuk bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat yang bisa kami pertanggungjawabkan dan bisa kami amanahkan sesuai dengan aspirasi yang ada di masyarakat. Kami siap untuk memperjuangkan. Jadi jangan pernah ragu lagi untuk memilih caleg perempuan. Saya dengan Rahmawati nomor urut 2 dari Partai Umat nomor 24. Baik, demikian sahabat MUI TV pertemuan kita pagi ini dengan Ibu Rahmawati. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.